Terima kasih kami ucapkan kepada para pecinta kucing bahwasannya alhamdulillah di Masjidil Istiqomah lagi pemasangan jet pam baru. Mudah-mudahan berkah, seluruh hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo, hai semuanya, apa kabar? Tepuk tangan dulu dong. Ya, kembali aku hari ini Tony menemani teman-teman semuanya. Dan hari ini aku akan mengangkat ya, berhubungan dengan kucing aku baru lahiran. Jadi aku mengangkat tema mengenai anak kucing atau kitten ya. Ada sih beberapa masalah yang aku hadapi untuk kitten aku yang baru lahir. Induknya tidak mau menyusui dan dia bingung mencari susunya dan bla bla bla. Kali ini aku akan mengangkat dulu untuk tema pertama, yaitu kenapa kucing itu atau anak kucing itu sering mengalami kematian. Rata-rata apalagi kucing ras ya, itu biasanya lahir 3 atau 4 ya, yang selamat cuma 1 atau 2 gitu. Mengapa gitu ya, penyebabnya apa gitu ya. Oke, dan sebelumnya kalian ke video, kalian jangan lupa untuk kalian subscribe dulu channel aku, like, komen, dan juga share ya teman-teman ya. Apabila teman-teman ingin update video terbaru dari aku, tentunya teman-teman bisa langsung untuk dibunyikan tombol notification ya teman-teman. Nah, di awal video kan juga melihat aku beberapa dari hasil YouTube ini, aku memberikan hasil YouTube ini disumbangkan kepada kucing jalanan yang sakit, menolong, ataupun juga ada tuh untuk masjid-masjid ya, untuk pembangunan masjid dan lain-lainnya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah buat kalian seumur hidup ya, ataupun juga kalau kita sudah di alam sana tetap berjalan ya. Oke, mari kicot aja deh, mari kita check it. Oke. Ya, halo teman-teman ya. Untuk penyebab kematian kucing atau kitten ada bermacam-macam ya. Nah, jadi ada tuh untuk kucing yang paling sering terjadi adalah untuk kelahiran kucing. Yang pertama karena ketidaksempurnaan atau cacat fisik ya. Nah, itu bisa menyebabkan kematian teman-teman ya. Dan teman-teman, untuk kucing ras biasanya tuh sering ya terjadi ya, karena sering si tuannya itu mengawinkan dengan kucing inilah, kucing itulah, yang kucing ras tapi nggak ini ya, sejenis gitu ya. Misalnya kucing Pygnos dikawinin dengan Ragdoll, atau Pygnos dikawinin dengan British Shorthair atau BSH, atau Pygnos dikawin dengan ya macam-macam Maine Coon atau apa gitu ya. Tapi yang idealnya sebenarnya adalah Pygnos. Ini menurut aku ya, kalau salah tuh diralat ya, Pygnos dengan Flatnose. Itu mungkin bisa ya, karena masih satu garis keturunan atau nggak tahu lah ya teman-teman ya. Tapi yang jelas sih, kalau aku mengawinkan kucing biasanya tuh mengawinkan kucing Pygnos dengan Pygnos, Flatnose dengan Flatnose ya, kucing kampung dengan kucing kampiun. Oke, next yang kedua penyebab kematiannya selain kecacatan fisik, yang kedua juga termasuk kecacatan fisik, yaitu dimana untuk pencernaannya itu tidak sempurna ya teman-teman ya. Jadi pencernaan tidak sempurna sehingga untuk dalam mengolah makanan dan lain-lainnya itu agak kesusahan. Jadi itu bisa menyebabkan kematian. Untuk poin pertama dan poin kedua untuk menghandle-nya ya, itu kita cukup ya berdoa aja ya, karena itu hanya keajaiban dari Tuhan ya teman-teman ya. Oke, poin ketiga adalah karena dimakan oleh induknya gitu teman-teman ya. Kenapa kucing bisa memakan anaknya? Nanti linknya ada di bawah, teman-teman bisa klik di description box, teman-teman cek linknya, teman-teman klik aja teman-teman ya. Nanti aku akan sertakan linknya ya. Macam-macam penyebabnya, tapi yang bisa juga sih karena gini loh teman-teman ya. Kucing itu keenakan, jadi pas dia saat memecahkan ari-ari gitu ya kan, kucing itu lahir dalam terbungkus bulat kayak balon gitu ya, kemudian dipecahkan atau dibuka oleh si induknya. Setelah itu kan ada tuh ari-arinya panjang gitu ya, atau plasentanya, disebut plasenta. Kucing memutuskannya dan memakannya, karena kucing kan makhluk yang menjaga kebersihan ya, otomatis dijilatin anaknya, darah-darahnya semua, plasenta dimakan. Keenakan kebablasan, anaknya ikut dimakan deh.
biasa seperti itu ya. Jadi kalau katanya mitos kucing belang tiga atau kembang telon itu dimakan oleh induknya, itu salah ya. Itu adalah hoax ya teman-teman ya. Kucing kembang tiga itu dimakan oleh induknya bisa jadi karena pertama ketidaksempurnaan atau cacat fisik ya. Biasa kalau kucing mau makan anaknya, kalau melihat anaknya itu mungkin sakit atau cacat fisik, itu bisa dimakan gitu, seperti itu. Karena kucing kembang telon tiga jantan biasanya itu dilahirkan dengan kelainan ya. Bisa jadi dia antara kelaminnya itu bisa ya antara si jantan atau si betina ya, jadi ya kayak sekong-sekong gimana gitu ya. Oke, bingung ya. Nah biasanya sih kucing kembang telon jantan tuh biasanya sih menurut para ahli itu mengalami kemandulan, jadi tidak bisa membuahi ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau linknya juga nanti aku juga sertakan linknya di bawah ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ya kucing kembang telon tiga itu apa gitu ya. Oke, next selanjutnya penyebab kematian dari anak kucing. Nah ini bisa diobatin, tapi tadi ya poin 1, 2, dan 3 itu tidak bisa diobatin. Yang keempat ya, poin yang keempat. Yang keempat adalah itu karena dia terserang virus ya. Nah terserang virus ini bagaimana pengobatannya gitu ya teman-teman ya. Baik, untuk pengobatan terserang virus ini biasanya itu menyerang kucing yang berada usia di bawah 6 bulan atau 5 bulan, itu rentan banget terserang virus, sangat-sangat berbahaya ya. Nah untuk pengobatannya di bawah 1 bulan tuh bagaimana? Untuk pengobatannya bisa teman-teman misalnya obat antivirus teman-teman bisa berikan kepada induk kucing ya gitu teman-teman ya. Dan atau antibiotiknya teman-teman bisa berikan kepada kucing gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk poin yang keempat ini teman-teman bisa memberikan obatnya apabila kucingnya sakit, kitanya sakit, teman-teman bisa memberikannya melalui induknya ya. Salah satu obat yang bisa teman-teman order di aku adalah serum super antivirus ya. Di sini adalah serum yang sangat ampuh sekali tanpa ada efek samping dan bahan alami, dan langsung ya membuat kucing itu langsung sehat ya. Ordernya di 081905013757 ini nomor handphonenya. Harganya Rp120.000 ya teman-teman ya. Itu pengobatan kalau misalnya kitanya mengalami sakit ya. Nah next selanjutnya berhubungan dengan sakit juga bisa teman-teman obatin ya teman-teman ya. Apabila misalnya nih penyebab kematiannya adalah karena jamur. Nah jadi kalau karena jamur teman-teman bisa obati pakai obat jamur ya teman-teman ya. Kebersihan dari kandang dan lain-lainnya teman-teman perhatikan. Nah banyak sekali tuh obat jamur yang beredar di pasaran yang aman apabila terjilat oleh induknya. Teman-teman bisa memberikan obat jamur itu dioleskan langsung ke anaknya kucing ya, dan tidak menjadi masalah kalau bisa termakan oleh induknya. Dan juga teman-teman dengan serum yang tadi aku tunjukin tadi, super antivirus ini teman-teman bisa juga berfungsi untuk melindungi induknya atau kucingnya dari jamur ya, karena kekebalan tubuhnya naik, jadi dia bisa melawan langsung. Nah itu rentan sekali teman-teman ya kematian dari anak kitten kucing atau anak kucing ya, atau kitten ya gitu teman-teman. Rentan sekali, kenapa? Karena memang di usia di bawah 5 bulan atau setengah tahun itu untuk tingkat imunnya itu masih dalam tahap proses pembentukan, jadi itu sangat benar-benar rentan untuk kematian itu banget ya teman-teman ya, harus dijaga teman-teman ya. Nah untuk pencegahan kematian karena virus, karena jamur, teman-teman harus menjaga kebersihan dari induknya, dari tempat tinggalnya, kandang, dan juga lain-lainnya. Sering didesinfektan, dipel pakai Biclean ataupun juga dipel menggunakan karbol ya teman-teman ya. Next selanjutnya kematian karena disebabkan oleh induknya itu sendiri ya teman-teman ya. Nah disebabkan oleh induknya itu sendiri karena gini loh, mungkin si induknya ada kutu ya, ada kutu yang ditularkan ke anaknya, dan kutu itu mengandung bakteri Bartonella, dimana si kita tidak kuat ya untuk menahan bakteri tersebut, bisa menyebabkan kematian juga teman-teman ya. So untuk kucing induk yang baru melahirkan itu teman-teman harus benar-benar memperhatikan kesehatan fisiknya, daya tahan tubuhnya, dan juga bakteri-bakteri atau juga beberapa parasit-parasit yang menungguin dari si induk ini. Teman-teman bisa cegah ya dengan cara ya mengobatinya dulu ya, atau mungkin
dicurigai induknya cacingan atau apa, diberikan obat cacing gitu. Nah, jadi obat cacing juga bisa teman-teman berikan kepada induknya. Jadi tidak diberikan untuk anak kucing, diberikan untuk induknya kucing, nanti disalurkan melalui air susunya si induk kucing gitu ya teman-teman ya. Oke, dan untuk penanganan selanjutnya ya, untuk kematian dari anak kucing ya teman-teman ya, itu karena dari ownernya sendiri atau dari tuannya. Mentang-mentang sudah lahir anak kucing terus teman-teman langsung bilang, oh ini kayak bagus ya, oh itu bagus ya, saran dari ini dari itu ya, teman-teman berikan gitu ya. Teman-teman berikan, ternyata tidak cocok. Ingat teman-teman, anak kucing yang baru lahir itu teman-teman ya, itu masih belum terbentuk sel untuk pencernaan dan lain-lainnya, masih tahap pembentukan, belum sempurna sekali dalam prosesnya. Nah, masih di bawah 2 bulan ini teman-teman, atau di bawah bukan 2 bulan ya, 2 minggu ya teman-teman ya, salah dari masih di bawah 2 minggu ini teman-teman, untuk pencernaannya itu masih dalam proses pembentukan. Nah, untuk pemberian vitamin atau apapun juga teman-teman jangan diberikan dulu sebelum menjelang 2 minggu ke atas gitu teman-teman. Dan juga pemberian vitamin atau beberapa kayak ya macam-macam lah, itu teman-teman juga harus memperhatikan juga gitu teman-teman ya. Ada kan vitamin yang terlalu keras kimianya dan segala macam, itu juga tidak bisa diberikan. So, pemberian vitamin dan lain-lainnya teman-teman harus benar-benar memperhatikan komposisi dan juga anjuran dari para ahli atau expert teman-teman ya. Teman-teman bisa tanyakan langsung pada ahli atau expertnya atau kepada dokter hewan yang menghandle kucing teman-teman, agar kucing teman-teman tidak salah diberikan vitamin. Tapi menurut aku sih baiknya jangan ya, jangan. Kecuali itu kucing sudah 2 bulan ke atas, baru teman-teman bisa memberikan vitamin ini dan itu. Ketika dia udah mulai belajar makan dry food, wet food ya, nah teman-teman baru bisa memberikan vitamin dan juga lain-lainnya teman-teman ya. Oke, kayaknya itu aja teman-teman, tidak ada lagi ya. Oh ya, ada satu lagi ya, aku mau memberikan tambahan untuk para teman-teman ya. Penyebab kematian selanjutnya adalah karena induk kucing tidak mau menyusui gitu ya, atau tidak mau merawatnya, dan induk kucing tidak terlalu memperhatikan kekenyangan dari si kitan gitu ya. Jadi di alam bebas ya, atau kucing yang baru lahir ini teman-teman ya, biasanya tuh mereka juga saling bertahan hidup ya. Jadi survive itu hidupnya bagaimana ya? Ya siapa yang banyak susunya ya dia mungkin akan lebih sehat gitu ya teman-teman. Nah teman-teman harus memperhatikan di antara ketiga kucing atau keempat kucing anak kucingnya teman-teman, mana yang nyusunya lebih banyak, mana yang nyusunya lebih sedikit gitu. Nah ketika yang dilihat susunya lebih sedikit, teman-teman bisa memberikan susu tambahan, yaitu susu kucing teman-teman ya gitu, agar menghindari dia kekurangan nutrisi dan juga lain-lainnya. Jadi pemberian susu dari luar itu disarankan ya, dengan cara teman-teman bisa beli dotnya kucing, teman-teman bikin susu tapi jangan terlalu panas ya, yang hangat-hangat biasa gitu ya diberikan untuk kucingnya teman-teman ya gitu. Dan teman-teman ya, selain itu ya juga teman-teman ya, ada juga faktor lainnya, yaitu faktor keadaan lingkungannya. Suhu terlalu dingin bisa menyebabkan dia rib ya atau koit ya. Suhu terlalu panas juga sama ya teman-teman ya. So untuk pemberian lampu itu disarankan hanya 5 watt aja, yang kecil aja, dan tidak terlalu dekat dengan kucing dan tidak terlalu jauh. Tapi menurut aku sih udahlah ya kan, nggak usah dikasih gitu juga, nggak apa-apa kok, nggak usah dikasih lampu ya atau apapun. Ada juga kan kucing yang miara kucing kan dikasih AC gitu ya, udah jangan kasih ya, normal-normal aja ya. Yang penting tempat tidur dia atau tempat si kucing ini tidur, teman-teman alasin dengan yang namanya kain atau busa atau yang sesuatu yang tidak langsung menyentuh ke tanah ya gitu ya. Nah itu akan menghangatkan si kucing gitu ya teman-teman ya. Oke, kayaknya itu aja sih yang aku bahas. Kayaknya nggak ada lagi sih yang mau aku bahas lagi ya. Udah selesai semua, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman jangan lupa untuk kalian subscribe channel aku dulu, like, komen, dan juga share ya teman-teman ya. Dan juga teman-teman jangan lupa ya, kalau kalian misalnya ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari aku, teman-teman bunyikan tombol notification-nya ya teman-teman ya. Oke, dan aku doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan sedikit pun. Beras raskin kalian di rumah tetap aman ya, meskipun beras raskin tapi sampai dengan ya akhir bulan sampai gajinya masih ada ya teman-teman ya. Oke, dan juga untuk para jomblo-jombloan, jomblowati ya, hijau tomat ya, ikatan jomblo tomat, ikatan jomblo terhormat. Oke, dalam keadaan sehat selalu dan juga mendapatkan pasangan kalian di tahun ini dan langsung married ya. Jangan pacaran lama-lama, apalagi pacaran di kuburan ya, grepek-grepek deh, dosa deh, lengket deh. Bye. Wakanda, waktunya dadah. Salam kopi Syanida, komunitas budaya Sepik Janda.